Malaikat maut datang, duduk di samping kepala orang yang sedang sekarat. Ketika sudah tiba waktunya, sudah datang ajalnya, maka malaikat maut bicara kepada orang yang akan meninggal. Kata malaikat maut, wahai ruh yang baik, keluarlah. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ruh ini keluar, itu seperti air keluar dari teko. Teko isinya air, kemudian dituangkan airnya, seperti itulah ruh keluar dari jasad seorang mukmin dan soleh. Kama qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, tidak ada rasa sakit, tidak ada beban, tidak ada yang namanya bagaimana dahsyatnya sakaratul maut itu. Karena bagi orang mukmin, ketika dia mukmin dipanggil oleh malaikat maut, keluarlah wahai jiwa yang tenang, maka ruh itu keluar bagaikan air keluar dari teko. Jadi sesederhana itu peristiwa momen kematian bagi orang mukmin dan yang soleh tentunya. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika ruh itu keluar, maka malaikat maut memegang ruh itu. Ruhnya keluar langsung dipegang oleh malaikat maut, namun para malaikat yang membawa kain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang pada kesempatan kali ini hadir, salam ta'zim dan hormat dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa memperoleh barokah, rahmah dan maghfirah Allah azza wa jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umatnya yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Kepada almarhum yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya dan Allah maafkan segala salah dan khilafnya. Bapak Ibu Allah muliakan, bicara kematian bagi orang beriman dan orang yang soleh, kematian tidak pernah menyeramkan. Saya perlu tegaskan poin ini bahwa bagi orang yang beriman dan orang yang soleh, kematian itu tidak pernah digambarkan dengan mengerikan. Para nabi telah memberikan contoh bahwa orang beriman dan orang soleh justru mengharapkan kematian. Karena kematian adalah momen yang paling indah dan penuh dengan kenikmatan. Bahasa praktisnya, justru kematian adalah momen yang paling menyenangkan dalam hidupnya. Saya kasih gambaran Bapak Ibu yang Allah muliakan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghadapi kematian. Nabiullah Ibrahim alaihissalam didatangi oleh malakal maut. Beliau didatangi oleh malakal maut. Malakal maut diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya Nabi Ibrahim. Ketika berhadapan dengan malaikat maut, Nabi Ibrahim bertanya, siapa ente? Dan momen seperti ini sering terjadi di kalangan para nabi. Jadi ini sering terjadi di kalangan para nabi. Jadi ya, kalau selain nabi mungkin tidak akan mengalami momen seperti ini. Ada dialog antara nabi dengan malaikat maut. Itu khusus bagi para nabi. Maka Nabi Ibrahim nanya, siapa ente? Kata malaikat maut, saya malaikat maut. Mau nyebut nyawa ente. Maka kata Nabi Ibrahim alaihi salam, wah nggak bisa. Saya ini Khalilullah. Saya ini kekasihnya Allah. Mana ada ceritanya kekasih bunuh kekasihnya, itu nggak ada. Saya ini kekasih Allah, masa saya dibunuh sama Allah itu? Wong saya kekasihnya kok, mana ada kekasih bunuh kekasihnya? Kata Nabi Ibrahim alaihi salam kepada malaikat maut. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, malaikat maut nggak punya jawaban karena memang nggak dikasih ilmu oleh Allah. Akhirnya beliau kembali lagi ke haribaan Allah dan mengajukan apa yang disampaikan oleh Ibrahim. Ya Rabb, hambamu Ibrahim tidak mau mati. Dia punya alasan, masa ada orang yang kekasih bunuh kekasihnya, itu nggak ada ceritanya itu. Maka kata Allah Azza wa Jalla menjawab, kata Allah, sampaikan kepada Ibrahim bahwa kalimat yang tepat adalah mana ada kekasih tidak mau ketemu dengan kekasihnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kematian bagi seorang nabi adalah pintu gerbang pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Karena terhalang oleh kematian, maka ketika kematian dialami, pertemuan itu menjadi sebuah keniscayaan. Karena bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka momen kematian adalah momen paling menyenangkan bagi para nabi.
Itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh Allah Azza wa Jalla, mana ada kekasih yang tidak mau ketemu dengan kekasihnya. Lain lagi dengan Nabi Ibrahim, lain juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi Allah Muhammad pidato di Masjid Nabawi. Beliau pidato dengan sangat penuh perasaan, penuh penghayatan, sampai banyak yang merasa terharu dengan pidatonya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara para sahabat hanya satu aja yang menangis, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Saat itu Nabiullah Muhammad menyampaikan sebuah kisah. Kata Nabi, ada seorang hamba ditawari oleh tuannya. Kata Nabiullah Muhammad dalam pidatonya di hadapan para sahabat di Masjid Nabawi. Kata Nabiullah Muhammad, ada seorang hamba. Hamba ini ditawari oleh tuannya dengan dua tawaran. Kata tuannya kepada si hamba ini, yang pertama, kamu mau kembali ketemu dengan tuanmu, atau yang kedua, kamu menikmati hasil jerih payahmu selama bekerja. Kata tuan si hamba ini diberikan dua pilihan, ketemu dengan tuannya, bersama dengan tuannya, atau menikmati hasil jerih payah usahanya selama beberapa tahun ini. Maka si hamba ini, kata Nabi SAW, memilih untuk tidak menikmati hasil jerih payahnya dan memilih untuk ketemu dengan tuannya. Pidato itu selesai, hanya Abu Bakar yang nangis. Hanya Abu Bakar yang nangis. Sampai hadirin ikhwati iman rahimakumullah, para sahabat nanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, yang lain kagak nangis, kenapa ente kok nangis? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, memang antum nggak tahu yang mana. Yang diceritakan oleh Nabi, seorang hamba yang ditawari oleh tuannya dengan dua tawaran, kembali kepada tuannya atau menikmati hasil jerih payahnya, dan hamba itu memilih kembali kepada tuannya. Hamba yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pidato ini menjadi tanda, menjadi alamat bahwa Nabi akan segera pulang ke haribaan Allah Azza wa Jalla, tidak menikmati hasil jerih payah perjuangannya selama 23 tahun. Beliau memilih untuk pulang ketemu dengan Tuhannya, yakni Allah Azza wa Jalla. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, cerita dua Nabi ini menggambarkan bahwa kematian itu momen menyenangkan, Pak. Saya nggak tahu kenapa kemudian kematian dianggap sebagai momen yang paling menyeramkan dalam hidup. Padahal kematian itu momen menyenangkan. Kenapa? Karena dengan kematian, seseorang bisa menikmati hasil jerih payahnya selama tinggal di dunia. Dengan kematian, seseorang bisa mendapatkan momen pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan kematian, dia bisa selesai dari segala hiruk pikuk duniawi, beban duniawi. Bukankah kematian itu menjadi solusi atas kehidupan seseorang ketika seorang itu beriman dan soleh? Maka hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kembali saya tegaskan, bagi orang beriman dan orang soleh, kematian adalah momen menyenangkan. Maka jangan sampai ada orang yang kemudian malah takut dengan kematian, padahal dia sudah beriman dan sudah soleh. Maka nanti Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada gambaran ketika orang meninggal, di sekitarnya nangis, penuh sedih, penuh haru, tapi yang meninggalnya tersenyum bahagia. Yang meninggalnya bahagia, tapi di sekitarnya pada nangis. Nah, itu ideal, itu kematian yang ideal. Ruhnya bahagia, orang di sekitarnya sedih. Yang paling menyedihkan kan kalau dibalik, Pak. Yang meninggalnya sedih, orang di sekitarnya happy. Nah ini agak nyerem nih, ini baru serem. Ketika ada orang yang meninggal, dia sedih ketika meninggal, tetapi orang di sekitarnya malah senang. Yang bagus adalah yang bersangkutan yang meninggal happy, yang di sekitarnya sedih. Itu ideal. Maka pilihlah momen yang paling ideal, yang paling menyenangkan yang bisa kita ambil, yakni kita meninggal dalam keadaan happy dan orang-orang di sekitar kita sedih karena kehilangan kita. Nah, saya ingin gambarkan sebagai penutup di poin ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya ingin gambarkan bagaimana proses ruh itu keluar dari jasad seseorang. Dan sekali lagi ini menyenangkan. Ini menyenangkan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, diabadikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh, menjelaskan tentang bagaimana proses ruh itu keluar dari jasad seseorang. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ketika seseorang sudah mengalami kondisi sakaratul maut. Orang lagi sakaratul maut, tinggal beberapa tarikan nafas lagi, orang ini meninggal.
Maka saat kondisi tersebut itu ada rombongan para malaikat membawa kain kafan. Dalam hadis sahih dijelaskan ketika seseorang sedang mengalami sakaratul maut, maka rombongan para malaikat berdatangan sambil membawa kain kafan. Kain kafan yang dibawa adalah kain kafan yang paling halus yang ada di muka bumi ini dan paling wangi di antara wangian di muka bumi ini. Kain kafannya lembut dan halus. Itu sudah dibawa oleh rombongan para malaikat. Kemudian tidak selang lama, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tibalah malaikat maut. Malaikat maut ini duduk di samping kepala orang yang sedang sakaratul maut. Dan peristiwa ini tentu tidak bisa dilihat oleh manusia, mata kepala manusia biasa. Kan ini peristiwa yang gaib, peristiwa yang hanya Allah Azza wa Jalla saja yang tahu detailnya. Tapi dijelaskan oleh hadis Nabi. Malaikat maut datang, duduk di samping kepala orang yang sedang sekarat. Ketika sudah tiba waktunya, sudah datang ajalnya, maka malaikat maut bicara kepada orang yang akan meninggal. Kata malaikat maut, wahai ruh yang baik, keluarlah. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ruh ini keluar itu seperti air keluar dari teko. Teko isinya air, kemudian dituangkan airnya, seperti itulah ruh keluar dari jasad seorang mukmin dan soleh. Kama qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, tidak ada rasa sakit, tidak ada beban, tidak ada yang namanya bagaimana dahsyatnya sakaratul maut itu. Karena bagi orang mukmin, ketika dia mukmin dipanggil oleh malaikat maut, keluarlah wahai jiwa yang tenang, maka ruh itu keluar bagaikan air keluar dari teko. Jadi sesederhana itu peristiwa momen kematian bagi orang mukmin dan yang soleh tentunya. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika ruh itu keluar, maka malaikat maut memegang ruh itu. Ruhnya keluar langsung dipegang oleh malaikat maut. Namun para malaikat yang membawa kain kafan tidak membiarkan malaikat maut memegang ruh itu lama-lama. Ini Masya Allah. Sampai rebutan ruh Pak ini. Para malaikat yang berjejer yang bawa kain kafan ini tidak membiarkan sesaat pun ruh itu dipegang oleh malaikat maut. Langsung bersegera para malaikat ini membawa ruh yang keluar dan diletakkan di atas kain kafan yang lembut dan penuh wangi. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kemudian rombongan para malaikat ini membawa ruh orang beriman tadi ke atas langit. Disebutkan oleh para ulama, ke atas langit secara hakikatan naik ke atas. Dijelaskan oleh Nabi SAW dalam lanjutan hadisnya, setiap langit itu penduduknya komentar, Pak. Ketika ruh yang soleh yang mukmin tadi diletakkan di atas kain kafan yang wangi dan lembut, naik ke atas, para penduduk langit semua komentar. Ketika naik ruh ini, ketemu dengan penduduk langit pertama, kata penduduk langit, wangi nian ruh ini, ruh siapakah ini? Maka para malaikat menyebutkan nama yang meninggal dengan nama terbaik yang dia punya. Disebutkan namanya dengan nama yang terbaik yang dia punya selama di dunia. Fulan bin Fulan. Maka komentar penduduk langit, alangkah wangi dan harumnya ruh orang ini. Naik ke langit kedua, ketiga, sampai menembus sampai keharibaan Allah Azza wa Jalla. Seluruh komentar penduduk langit semua berkomentar, alangkah wangi nian, alangkah indah nian ruh ini. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sekali lagi kematian momen menyenangkan, nggak ada serem-seremnya. Ketika sampai di haribaan Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah berfirman kepada ruh ini, aku ridho kepadanya. Kata Allah, aku ridho kepadanya. Kemudian kata Allah, kembalikan dia ke bumi untuk diperlakukan oleh munkar dan nakir dalam bentuk pertanyaan alam kubur. Nah hadirin ikhwati iman rahimakumullah, saya tidak bisa detailkan Pak, bagaimana Allah menurunkan kembali ruh sehingga masuk ke jasad itu, wallahu alam. Apakah betulan ruh masuk ke jasad yang ada di liang lahat atau bagaimana mekanismenya, wallahu alam. Itu perkara gaib yang tidak bisa saya jelaskan. Yang jelas ruh itu kembali kepada jasad dan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, tapi sudah ada SK keridhaan Pak. Ridhonya sudah dapat. Sehingga ketika masuk ke dalam jasad ditanya oleh munkar dan nakir, kemudian mengalami himpitan kubur, maka dalam hadis Nabi SAW, himpitan kubur bagi orang mukmin dan soleh itu seperti seorang ibu membelai kepala anaknya.
Yang namanya ibu membelai kepala anak itu nggak ada sakit-sakitnya. Penuh sayang, penuh cinta, penuh rasa bahagia. Itu ibu mengelus rambut anaknya atau kepala anaknya. Seperti itulah himpitan kubur. Himpitan kubur itu ada, sebagaimana sunnah Nabi menyebutkan demikian. Setelah himpitan kubur yang tadi selembut seorang ibu mengelus kepala anaknya, tibalah Munkar dan Nakir. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Munkar Nakir mengajukan beberapa pertanyaan. Sebagaimana yang sering kita mafhum, pertanyaannya kan marrabbuka, waman nabiyuka, wamadinuka, dan seterusnya. Maka ruh orang mukmin, ruh orang yang soleh ini bisa menjawab dengan jawaban yang baik. Nah, setelah proses pertanyaan selesai, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kan nggak ada serem-seremnya juga. Pertanyaan saja. Ada yang nanya, dijawab dengan jawaban yang sempurna, selesai. Tidak ada masalah itu. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika Munkar Nakir sudah berlalu, maka di kubur ini ada seorang laki-laki. Kalau jenazahnya laki-laki, kalau yang meninggal laki-laki. Ada seorang perempuan, kalau yang meninggal perempuan, Pak. Yang laki-laki ini ganteng luar biasa, yang perempuan ini cantik luar biasa. Nah, ketika si ruh ini melihat ada yang ganteng atau ada yang cantik, maka ruh ini nanya, antum siapa? Kok ada di sini? Ini kan tempat saya itu. Kok antum ada di sini? Maka yang wajah ganteng ini menjawab, saya ini amal soleh antum. Saya ini amal soleh anda. Saya ini amal soleh kamu. Yang akan menemani kamu sampai hari kebangkitan. Itu kata amal soleh yang berada di dalam alam kubur. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata si mayat, si jenazah, si ruh ini, ya Allah segerakan kiamat. Segerakan kiamat. Sampai begitu, Pak. Maka Allah Azza wa Jalla menjawab, nanti dulu, urusan kiamat urusan saya itu. Nggak bisa diintervensi. Sudah di alam kubur saja. Nah, ini gambaran, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwa kematian bagi orang mukmin dan orang itu menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Kita boleh sedih kehilangan saudara kita, orang tua kita, kerabat kita yang meninggal dunia. Kita boleh sedih, itu wajar, manusiawi. Tapi kita yakinkan bahwa orang yang mukmin dan soleh, dia meninggal dalam keadaan menyenangkan. Menyenangkan. Maka jangan sampai dibawa menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan. Saya nggak tahu sejak kapan kemudian kematian menjadi menyeramkan bagi orang mukmin. Bagi yang tidak mukmin itu lain persoalan. Itu sudah jelas banyak riwayat. Bagaimana kematian Abu Jahal, Abu Lahab, itu iya, Pak. Tapi bagi yang mukmin tidak ada cerita menyeramkan. Orang mukmin meninggal adalah momen menyenangkan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, siapapun kita, saya, Bapak Ibu akan dijemput oleh kematian, cepat atau lambat. Dan bisa jadi saya duluan, Pak, dibanding Bapak Ibu. Karena tidak ada ceritanya kematian gara-gara tua. Yang muda juga bisa duluan. Tidak ada ceritanya kematian itu gara-gara orang sakit. Yang sehat malah bisa jadi duluan. Yang sakit puluhan tahun, nggak meninggal-meninggal. Yang kemarin sehat, olahraga, aktivitas normal, tiba-tiba dengar kabar sudah meninggal. Semuanya itu menjadi ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka sejak hari ini, atau kalau Bapak Ibu sudah tahu ilmunya sejak dulu, ya Alhamdulillah. Tapi kalau masih ada frame bahwa kematian itu menyenangkan, sejak hari ini kita sepakati kematian itu menyenangkan. Maka persiapkan diri, persiapkan amal, persiapkan bekal, agar saat malaikat maut itu datang, momen itu menjadi momen paling indah dalam kehidupan kita. Momen terindah saat kita punya kehidupan di muka bumi ini adalah ketika kita dijemput oleh malaikat maut dengan cara yang terbaik, sebagaimana tadi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Jadi indah, bahagia. Walaupun mungkin keluarga kita nangis karena kehilangan kita, itu isyal. Itu wajar, namanya juga manusiawi. Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan putrinya bernama Zainab, kehilangan anaknya bernama Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, beliau menangis juga. Ya, itu wajar saja. Tidak pernah dianggap hina dalam pandangan Islam, sah-sah saja. Tapi kita yakini bahwa yang meninggal itu mendapatkan momen terindahnya dalam kehidupannya. Dan terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bicara amal sebagaimana pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena amal pada akhirnya menjadi bekalan kita di yaumil akhir nanti. Sebagaimana perjalanan, Pak. Kalau saya orang Cianjur harus pulang kampung ke Cianjur, mungkin ada Bapak Ibu di rumah masing-masing ini yang orang Jawa, orang mana pasti pulang ke kampungnya tentu harus bawa bekal, Pak. Kalau nggak bawa bekal ya repot. Ya setidaknya ongkos bensin lah begitu. Kalau nggak bawa bekal, gimana nanti bisa sampai ke kampung halaman? Mau nggak mau kalau orang mau pulang kampung harus punya bekal. Dan bekalnya adalah amalun soleh. Iman
dan amal soleh adalah bekalnya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, watazawwadu fa inna khairuz zadid taqwa. Maka berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu adalah beriman dan beramal soleh, include di dalamnya. Maka mudah-mudahan setiap kita yang masih hidup bisa memberikan perbekalan yang cukup, yang banyak, sehingga ketika nanti di yaumil akhir nanti kita bisa berbangga di hadapan Allah Azza wa Jalla bahwa kita termasuk hambanya yang punya bekal banyak. Bagaimana pesan Nabi SAW berkaitan dengan amal soleh? Kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah melakukan amal soleh sebelum zaman fitnah itu datang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini kita tidak lagi sedang menunggu zaman fitnah, Pak. Tapi hari ini kita sedang berada di zaman fitnah. Zaman fitnah adalah zaman sebelum kiamat terjadi. Dan kita sedang berada di situ. Maka perintah Nabi untuk menyegerakan amal soleh menjadi keharusan bagi kita hari ini. Dan terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pesan terakhir di surat Al-Fajr ayat 27, 28, 29, 30. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dan mudah-mudahan kita yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah ke hambaan Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Saya harus ulang ini. Pulanglah dalam keadaan ridho. Kalau keadaan ridho berarti kitanya yang ridho. Dan diridhoi, berarti Allahnya yang ridho. Kita pulang ridho, Allah juga ridho. Kita pulang happy, Allah juga happy. Kita pulang senang, Allah juga senang. Radiyatam mardiyah. Karena kalau kita pulang happy, Allah juga happy menyambut kita. Lanjutan ayatnya, fadkhuli fi ibadi. Masuklah sebagai hamba-hambaku. Dan terakhir, wadkhuli jannati. Dan surga Allah berikan kepada kita. Nggak ada yang mahal bagi hamba yang beriman dan yang banyak amal soleh. Surga bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu Allah berikan dengan cuma-cuma. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang masih sehat, yang masih hari ini hadir, mudah-mudahan Allah tetap sehatkan, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan, kebahagiaan, keselamatan fi dunia wal akhirah. Dan bagi keluarga kita yang telah mendahului kita, kita doakan mudah-mudahan kematiannya menjadi momen paling menyenangkan baginya. Allah Azza wa Jalla lapangkan kuburannya. Allah Azza wa Jalla maafkan salah dan khilafnya. Dan Allah terima seluruh amal ibadahnya. Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kembali kepada host barangkali. Baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita tutup pertemuan kita dengan beberapa baris doa. Sekali lagi berbekal harapan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan keberkahan, rahmah dan maghfirahnya bagi kita semua. Karena tanpa maghfirah dan tanpa rahmat, tidak ada siapapun yang bisa mendapatkan surga. Hanya karena rahmat dan maghfirah Allah lah kita bisa mendapatkan kelayakan menempati surganya nanti di yaumil akhir nanti. Kita tutup pertemuan kita dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر له اللهم اغفر له
Allahumma ighfir lahu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Subhanaka Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Boleh, kalau ada silahkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, Pak. Waalaikumsalam, silakan Pak Haji. Oh, siap, Pak, siap. Ya, dalam tubuh kita ada ruh, ada jiwa, badan fisik. Taib. Bedanya apa ya? Taib, siap. Baik, sama-sama, Pak. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, komponen badan kita cuma ada dua, Pak. Ruh dan jasad. Jadi penamaan jiwa itu karena memang keterbatasan kosakata bahasa Indonesia, Pak. Dalam bahasa Arab itu kan ada ruh, ada nafsun gitu. Nah, ruh dan nafsun itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ruh dan jiwa. Padahal nafsun itu ya ruh-ruh juga itu, Pak, sebetulnya. Dalam diksi bahasa Arab. Cuman memang beda penekanan, Pak. Kalau ruh itu energi hidup yang menghidupkan. Kalau nafsun itu ruh yang telah memiliki kecenderungan. Itu nafsu namanya. Jadi ruh yang sudah punya kecenderungan baik, ruh yang sudah punya kecenderungan buruk itu disebut nafsun. Makanya nanti ada nafsul mutmainnah, ruh yang sudah punya kecenderungan baik dan tenang. Ada ruh yang disebut dengan nafsul ammarah, ruh yang sudah punya kecenderungan jelek. Jadi ruh itu ya dengan nafsun sama-sama saja. Cuman bedanya kalau ruh itu energi yang menghidupkan, mirruhillah itu dari ruhnya Allah. Kalau nafsun ketika ruh sudah punya kecenderungan baik dan buruk. Baik jadi nafsul mutmainnah, buruk jadi nafsul ammarah. Sebetulnya ruh-ruh juga, Pak. Cuman sayangnya translate bahasa Indonesia bermasalah di kita, Pak. Ruh jadi roh, nafsun jadi jiwa. Jadi kesannya kayak ada dua, padahal ruh-ruh juga sebetulnya secara hakikatan. Jadi cuman ada dua elemen yang mengisi tubuh kita, ruh dan jasad. Ruh yang sudah punya kecenderungan baik atau buruk disebut nafsun. Kurang lebih gitu pemahamannya. Dari mana kita tahu bahwa komponen manusia itu ada ruh dan jasad? Dari hadis Nabi, Pak. Mungkin kalau tidak salah ini hadis Arba'in nomor 4. Nanti mungkin boleh di cross check. Hadis Arba'in karangan Imam Nawawi itu hadis nomor 4. Bahwa kata Nabi SAW, janin yang baru berusia 4 bulan, Pak. Janin dalam perut ibunya gitu, itu di usia 4 bulan baru ditiupkan ruh. Itu komponen yang menghidupkan, Pak. Awalnya janin dari 0 sampai 4 bulan itu tidak disebut manusia. Makanya nanti dalam kaidah fikih kalau ada ibu keguguran dengan usia kandungan kurang dari 4 bulan, taruhlah 2 atau 3 bulan, maka itu tidak akan dihukumi manusia. Cukup dikubur saja itu. Kalau kegugurannya kurang dari 4 bulan. Tapi kalau kegugurannya lebih dari 4 bulan, maka akan dihukumi manusia. Nanti dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Kenapa? Karena sudah jadi manusia. Jadi ketika ruh masuk ke dalam jasad, dia jadi manusia. Disebut dalam bahasa Arab dengan kalimat insan. Insan itu ketika ruh,
jasad ketemu, Pak. Ruh dan jasad ketemu disebutlah manusia, disebutlah insan. Yang disebut hidup itu ruh yang menghidupkan, jasad yang terbuat dari tanah. Kalau saya kasih ilustrasi gini, Pak. Antara HP dengan casingnya, Pak. HP itu ruh, casing itu jasad. Jadi yang disebut jasad ya casing saja. Hanya tampilan luar itu asalnya dari tanah. Adapun ruh itu dari Allah Azza wa Jalla. Itu nanti hakikatnya Allah saja yang tahu. Ruh seperti apa? Karena nggak ada yang tahu hakikat ruh kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi ruh bersatu dengan jasad, jadilah hidup, jadilah kita, Pak. Saya, Bapak, Ibu itu ada ruh, ada jasad. Nah nanti Bapak Ibu Allah muliakan, saat kita meninggal yang disebut mati ya. Mati itu ketika ruh yang tadinya ditiupkan ke dalam jasad, ruh itu dicabut, Pak. Dikeluarkan dari casingnya, sehingga casingnya tidak lagi memiliki ruh. Nah itulah yang disebut dengan mati. Adapun ruhnya tidak pernah mati, Pak. Saya ulang, Pak. Ini jasad. Allah tiupkan ruh yang menghidupkan. Tiup ruh, jasad hidup. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 60, 50, 70, 80, 100 tahun. Ruh dengan jasad bersatu di dunia. Sampai 100 tahun, mungkin 120 atau 130. Ya tergantung umur manusia lah. Datanglah kematian. Bagaimana cara kematian? Ruh yang tadinya ada di dalam tubuh, sekian ratus tahun atau sekian puluh tahun bersemayam dalam tubuh, dikeluarkan. Ruhnya keluar, casingnya kosong dari ruh. Nah itu yang disebut dengan mati. Ruhnya tidak pernah mati, Pak. Ruh yang sama yang Allah tiupkan, ruh itu pula yang Allah keluarkan dari jasad. Tapi tadi sudah ada kecenderungan baik dan buruk yang disebut dengan jiwa atau nafsu tadi, Pak. Nah, ketika nanti Pak, di alam kubur, casingnya Allah ganti. Di surga, casingnya pun Allah ganti, Pak. Jadi jasad kita hari ini selesai di sini saja. Fisik Bapak Ibu nih, kalau bercermin, fisik Bapak Ibu itu selesai di dunia, Pak. Nanti di akhirat diganti lagi. Tahu dari mana bakal diganti lagi? Saya juga belum pernah diganti, Pak. Belum pernah ke sana. Tetapi dari literatur hadis, kata Nabi begini, Pak. Ini Nabi kan ditanya sama, mohon maaf ini, ada nenek-nenek nanya ke Nabi. Ini mohon maaf, Pak. Memang hadisnya nenek-nenek, Pak. Jadi mohon izin. Kata nenek-nenek, Rasul, saya bakal masuk surga enggak, Rasul? Kata si nenek-nenek. Kata Nabi, duh mohon maaf, Nek. Di surga mah enggak ada nenek-nenek. Kan nenek ini sedih, Pak. Karena kesannya jawaban Nabi, nenek ini nggak bakalan masuk surga. Padahal bukan itu maksud Nabi. Si nenek sedih. Nabi nanya ke nenek ini, Nek kenapa sedih? Tadi Rasul bilang nggak ada nenek-nenek di surga. Berarti saya nggak bakalan masuk surga dong. Gitu. Kata si nenek, bukan begitu nih pemahamannya. Maksud saya di surga itu nggak ada yang namanya nenek-nenek. Nenek tetap masuk surga, cuma nanti di surga Allah kasih casing yang baru, Allah kasih fisik yang baru, Allah kasih jasad yang baru, yang lebih cantik, lebih menarik. Pokoknya kesempurnaan perempuan lah, Pak. Gimana sih sempurnanya perempuan? Seperti itulah gambaran penghuni surga. Gak ada nenek-nenek, gak ada anak kecil, semuanya umurnya sebaya. Semuanya umurnya sebaya. Pokoknya di masa-masa muda kayak gimana lah. Pokoknya fisik sempurnanya perempuan kayak gimana, fisik sempurnanya laki-laki kayak, nah itulah fisik yang akan kita dapatkan di surga. Dan casingnya beda. Fisiknya beda, Pak. Itu indah. Pokoknya fisik di surga tidak ada yang cacat, tidak ada yang nggak cantik, tidak ada yang tidak ganteng, semuanya cantik, semuanya ganteng. Wallahi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu jasad dan ruh gitu, Pak. Jadi jasad ruh itu yang menghidupkan, jasad jadi casing. Nanti kalau meninggal ya makanya dikubur, Pak, jasadnya. Kenapa? Asalnya dari tanah, balik lagi jadi tanah, selesai, Pak. Jadi casing yang kita hari ini ya selesai saja nanti di dunia. Nanti di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di surga nanti Allah berikan casing yang baru. Seperti apa casingnya dan bagaimana rupa casingnya? Ya nanti saja, Pak. Kita lihat bareng-bareng di surga nanti, insya Allah ya. Saya kan nggak tahu, Pak, kayak gimana nanti ya. Bareng-bareng aja nanti ke surga lah, insya Allah. Sami-sami, Pak. Boleh satu lagi, silahkan. Sakit. Betul. Baik.
Jadi ada hadis lah, tapi ini saya nanti sebut hadis dulu lah ya. Ada hadis katanya Nabi itu sakaratul mautnya sakit. Kemudian kata Nabi, "Wahai Jibril, kenapa engkau berpaling dariku?" Terus kata Jibril, "Aku tidak tega melihat orang yang dicintai Allah kesakitan." Makanya Jibril berpaling wajahnya. Kemudian Nabi Muhammad komentar, "Alangkah sakitnya sakaratul maut ini." Sampai kata Nabi, "Ya Rabb, timpakan seluruh rasa sakit sakaratul maut kepadaku, jangan kau timpakan kepada umatku." Itu kan kalimat Nabi, Pak. Ini mengharu biru, heroik dan luar biasa lah. Saya baca hadis ini juga nangis, Pak, itu. Cuman sayangnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis ini dikategorikan hadis dhaif. Dikategorikan hadis dhaif. Jadi ya, kalau dhaif, saya belum berani bilang benar. Setidaknya para ulama sudah menghukumi hadisnya dhaif. Tapi secara umum, Pak, sakaratul maut itu sakit, ya. Makanya Nabi menganjurkan kepada kita doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Tetapi, Pak, saya kasih ilustrasi, Pak. Ini kasih ilustrasi. Sakaratul maut tetap sakit. Hanya saja, Pak, ini hanya saja. Saya kasih ilustrasi gini, Pak. Kalau orang sedang terluka fisiknya, tapi dia melihat sesuatu yang indah. Atau gini lah, orang itu lihat sesuatu yang indah, yang hebat, yang dahsyat. Itu ada kalimat terpana namanya, Pak. Terpana itu dia fokus, konsentrasi dengan yang indah, dengan yang hebat. Kan gitu, Pak. Sehingga dipanggil sama orang aja dia kagak denger, Pak. Karena saking fokusnya. Bapak Ibu Allah muliakan, orang yang sedang sakaratul maut, Allah tampakkan balasannya di akhirat. Jika dia penghuni surga, Allah gambarkan pahala surga di akhirat. Maka sakaratul maut sesakit apapun tidak terasa karena indahnya pahala surga yang dia lihat ketika sakaratul maut. Makanya kayak keluar biasa aja, Pak. Saya sampaikan sebuah hadis, Pak, nih. Namanya Sya'ban. Sya'ban ini seorang sahabat Nabi yang meninggal. Sya'ban ini, Bapak Ibu Allah muliakan, ketika meninggal, Nabi tidak ada di samping beliau, tapi isinya ada. Nah, Sya'ban ini ketika meninggal menyebutkan kalimat-kalimat yang agak aneh. Nggak biasanya orang meninggal kalimat yang diucapkan seperti itu gitu. Kalimat yang pertama Sya'ban adalah andai semuanya. Kalimat kedua, andai masih baru. Kalimat ketiga, andai perjalanan masih jauh. 3 kalimat ini disebut oleh Sya'ban, kedengaran oleh istrinya, Sya'ban meninggal. Istrinya bingung. Ini orang aturan baca apa gitu ya, atau baca dzikir apa, ini malah kalimatnya andai semuanya, andai masih baru, andai perjalanan masih jauh. Karena istrinya nggak tahu menau tentang urusan sakaratul maut, maka istrinya Sya'ban bertanya kepada Nabi SAW. Diceritakan, tadi istrinya ceritakanlah apa ucapan yang diucapkan oleh Sya'ban. Maka kata Nabi SAW kepada istrinya Sya'ban, "Wahai sahabatku, suamimu ini punya amalan solih, yang amalan solihnya pahalanya Allah tampakkan saat sakaratul maut." Amal soleh yang mana yang ditampakkan? Kata Nabiullah Muhammad SAW, suatu hari, jadi yang jelasin malah Nabi bukan istrinya. Suatu hari Sya'ban itu pulang dalam keadaan capek dan lapar. Masuk rumah sudah ada satu roti yang itu cukup untuk makannya Sya'ban. Pas mau dimakan roti itu, pintu rumah Sya'ban digedor. Sya'ban yang tadinya mau makan, ditaruh dulu makanannya, dibuka dulu pintu rumahnya. Ketika dibuka pintu rumahnya, ternyata pengemis minta makan, Pak. Itu Sya'ban langsung berpikir bahwa, waduh, minta makan nih, sama kayak saya dong lapar. Kerasa betul bagaimana rasanya lapar. Akhirnya dia masuk ke rumahnya, roti yang dia punya yang utuh satu itu dia potek jadi 2, Pak. Jadi setengah-setengah. Setengah dimakan oleh Sya'ban, setengah lagi diberikan kepada si pengemis. Demi Allah, Bapak Ibu Allah muliakan, pahala saat sakaratul maut dengan setengah roti yang diberikan oleh Sya'ban, Allah tampakkan dengan pahala yang dahsyat. Maka Sya'ban berkata, berucap saat sakaratul mautnya, coba kalau semuanya saya kasih, tentu pahalanya jauh lebih besar. Padahal itu cuma setengah roti, Pak. Apalagi kalau satu roti dia kasih. Jadi Sya'ban nyesel, Pak. Kenapa kagak semuanya ya? Ini pahalanya sudah gini, apalagi kalau semuanya, gitulah logikanya. Tapi kan ya sudah meninggal, nggak mungkin bisa amal lagi kan begitu. Amal yang kedua, Bapak Ibu Allah muliakan, waktu Sya'ban keluar di musim dingin. Dia tenteng mantel yang bagus, dia pakai mantel yang lama karena dia belum beli mantel yang bagus.
Di tengah perjalanan ada orang kedinginan, ada orang yang nangis, kedinginan, meringis, dia butuh selimut. Maka oleh Sya'ban diberikan mantelnya. Cuman bukan yang baru. Yang diberikan mantel yang lama. Mantel yang lama diberikan, mantel yang baru dia pakai. Saat sakaratul maut, pahala mantel yang lama yang Sya'ban berikan dahsyat. Makanya kata Sya'ban, andai yang baru yang saya kasih. Tentu pahalanya lebih besar daripada ini. Terakhir, Bapak Ibu Allah muliakan, amalan yang dilakukan oleh Sya'ban dan pahalanya ditampakkan saat sakaratul maut adalah ketika memapah orang tua lagi buta pergi ke masjid. Jadi ada orang tua, sudah sepuh, sudah jalannya lambat, buta pula, oleh Sya'ban dituntun sampai bisa sholat ke masjid. Agar-agara nuntun orang sholat ke masjid, Sya'ban mendapatkan pahala yang dahsyat. Saat sakaratul maut, Allah tampakkan. Kata Sya'ban, coba kalau jalannya masih jauh. Pahalanya tentu jauh lebih besar. Jadi Bapak Ibu Allah muliakan, sakaratul maut tetap ada. Tapi pahala yang Allah tampakkan saat sakaratul maut menghilangkan rasa sakit sakaratul maut yang kita alami. Bagaimana rasanya? Ya nanti saja Pak, kalau sakaratul maut bisa dijawab. Kan nggak bisa dijelasin Pak, gimana rasanya saya juga nggak tahu, belum sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu testimoni terakhir sekaligus sekali seumur hidup Pak, nggak bisa diulang. Jadi ya mudah-mudahan sakaratul maut kita Allah tampakkan pahala kebaikan kita. Makanya perbanyak amal soleh, banyakin bakalnya, kuatkan imannya, insya Allah kematian jadi momen paling indah dalam kehidupan kita, insya Allah. Selesai itu barangkali Pak, sami-sami. Saya mohon izin barangkali semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.